Selamat datang di channel Bengkel Gaul. Halo kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk para pemula bengkel mekanik ya. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa faktor dan penyebab lampu motor sering mati pada motor Yamaha ya khususnya ya. Banyak sekali yang bingung dan meminta untuk memberikan tutorial skemanya seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi sangat mudah sekali kawan jika kita memahaminya. Pertama, untuk melancarkan pembicaraan kita harus minum kopi hitam dulu ya, biar santai, biar nggak budek kawan. Wah, segar sekali kawan. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan, usahakan kawan untuk para pemula untuk mempunyai tes pen DC kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi dengan adanya tes pen DC ini akan mempermudah kalian dalam bekerja jika sudah berurusan dengan kelistrikan ya kawan. Jadi tes pen DC ini selain berfungsi mencari arus main atau arus plus, ini juga kita bisa memahami arus listrik ini kurang atau lebih dari pencahayaan lampunya kawan. Jadi kalau bingung cara membuatnya bagaimana, sudah ada di video saya sebelumnya cara membuat tes pen DC seperti ini ya. Oke, setelah sudah mempunyai tes pen DC, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya seperti ini skemanya kawan. Kita zoom dulu biar paham ya, biar pinter. Untuk rekan-rekan yang mengalami kebingungan dalam permasalahan skema lampu, ini adalah solusi yang tepat dan akurat. Anda sudah mampir di channel Bengkel Gaul, dan jangan lupa like dan subscribe karena kami akan selalu memberikan trik-trik yang ampuh dan jitu ya, real no hoax dalam menangani permasalahan kerusakan motor ya. Jika Anda menonton YouTube itu gunakan kualitas tinggi ya kawan, jangan gunakan kualitas rendah atau penghemat data ya, agar gambarnya ini jelas dan kelihatan kawan. Silahkan kalian screenshot ya kawan untuk memudahkan kalian dalam bekerja skema ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Ini adalah skema rangkaian lampu pada motor Yamaha, yakni motor Peace Air, RE King, Krypton, Vega, Jupiter Jet, Mio, dan Jupiter MX dalam kurung yang masih mengemban karburator ya kawan. Ini yang masih mengemban karburator dan gambar kiproknya masih seperti ini. Langsung saja ke penyebab lampu sering putus yang diakibatkan arus yang tinggi ya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, cek massa yang menuju kiprok ini ya. Kabel warna hitam yang menuju kiprok ini harus dipastikan konek ke kiprok ya, karena kiprok tidak akan bisa berfungsi maksimal jika tidak konek ke massa ya kawan. Setelah kita memastikan massa ini sudah hadir dan konek ke kiprok, kita cek kabel kuning yang menuju kiprok ini ya. Kabel kuning yang menuju kiprok ini. Jadi jika terjadi putus di sini, jika di sini putus, arus ada yang ke depan tetapi tidak difilter oleh kiprok, tidak distabilkan oleh kiprok ya. Jadi fungsi kiprok ini adalah menstabilkan arus ya kawan. Jadi ini disambung paralel ya, yang seperti yang saya lingkari ini disambung paralel. Kemudian jika kabel yang hitam massa ini sudah dipastikan hadir dan konek ke kiprok, terus kabel kuning ini sudah hadir, arus plus ya, ini yang kuning ini arus plus hadir, kok masih tinggi arusnya, berarti tidak lain dan tidak ada masalah lain selain dari kiprok ini sendiri yang mengalami rusak ya kawan. Jadi caranya cukup menggunakan tes pen DC, hidupkan mesin, terus kita hubungkan yang main ini, yang ini
ini ke kabel main yang warna hitam di sini ya. Dan yang ujung touchpen DC ini kita hubungkan ke kabel warna kuning ini ya. Jadi hidupkan mesin jika kabel main hadir, kabel kuning hadir. Tetapi kok arusnya tetap tinggi, berarti yang rusak kiprok ya kawan. Mudah sekali kawan, semudah itu kawan cara mencari kerusakan arus tinggi kawan. Tidak ada masalah lain, masalahnya di sekitar kiprok inilah kawan ya. Jadi alangkah mudahnya jika kita sudah memahami ini semua kawan. Kemudian kita ke penyebab lampu redup ya, akibat arus yang kurang. Jadi arus yang kurang ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lampu jauh dekat yang menyala secara bersamaan ya. Biasanya itu masalah di bagian sini. Kalau lampu jauh dekatnya menyala bersamaan, masa yang ke perumahan lampunya ini terhambat ya kan. Jadi ini fitting lampu, anggap ini fitting lampu. Biasanya terjadi karat atau dia agak keputih-putihan gitu ya kan. Jadi masanya itu terhambat sehingga jauh dekatnya menyala secara bersamaan ya. Biasanya penyebabnya itu yang sering saya alami. Kedua, jika lampu jauh dekat sudah dipastikan tidak menyala secara bersamaan, kita cek spool dengan cara not koneksikan kabel warna kuning yang menuju kiprok ya. Jadi yang ini kawan, ini kita bisa lepas dari soket ini, soket nomor 3 ini yang warna kuning yang menuju kiprok ini kita lepas, bisa dicabut. Kalau kesusahan mencabutnya bisa diputus dari sini ya, diputus dari sini. Tes setelah diputus, hidupkan mesin ya. Hidupkan mesin, kita mengecek arus plusnya ya. Di sini arus plus, kita setelah mesin hidup kita tempel touchpen DC di sini. Yang dari arus ini ya, dari sini kita tempel. Kesimpulannya, jika kita putar gas secara perlahan kok lampu tetap redup, berarti kerusakan ada di spool ini ya kawan. Kemudian sebaliknya, jika kita putar gas kok lampunya terang, lampu touchpen DC ini, berarti kesimpulannya adalah kerusakan di kiprok ini ya kawan. Udah itu aja kawan, mudah sekali kan kawan. Jadi jika kalian mengalami hal-hal permasalahan lampu, usahakan kalian mempunyai touchpen DC kawan, karena touchpen DC itu sangat bermanfaat ya. Dan jika kalian mengalami lampu motor yang kadang hidup kadang mati atau mati total tapi arus stabil, itu kalian bisa simak video saya yang sebelumnya yang judulnya itu nanti ada di akhir video ini. Silahkan kalian klik jika kalian mengalami lampu yang tidak hidup tapi kok bohlamnya tidak putus, berarti hilangnya arus min atau plus ya. Kalian bisa menyimak video saya yang sebelumnya ya, yang nanti akan saya kasih di akhir video ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu kawannya. Jadi arus yang dari spool ini tuh arus tinggi ya kawan, arus tinggi yang distabilkan oleh kiprok ini ya kawan. Kurang lebihnya seperti itu kawan. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai untuk rekan-rekan yang pemula khususnya. Jadi kalian harus memahami ini dulu ya. Jadi setelah kalian memahami ini, insya Allah kalian akan lebih mudah dalam bekerja ya kawan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk selalu memantau channel kami yang akan selalu memberikan informasi aktual, tajam, padat, terpercaya, real, no hoax ya, dan trik-trik jitu dan ampuh dari bengkel gaul. Oke, terima kasih dari saya kawan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.